Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap Multaqa Ulama Aswaja Keduraya. Tema: Perang Hamas versus Zionis Israel. Propaganda demokrasi, sistem terbaik dan kafir penjajah sangat kuat, tidak terkalahkan. Kaum Yahudi sejak Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah, kemudian Yahudi Khaybar, merupakan kaum yang sangat keterlaluan dalam tipu daya, kefasikan, kepengecutan, kesombongan, kehinaan, kekejian, kejahatan, dan kebiadaban. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Quran Surat Ali Imran 112. Sejak 1923 hingga 1948, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi ke Palestina, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Sejak itulah kaum Yahudi menjarah, merampas dan menduduki Palestina. Mereka membuat entitas ilegal, tidak henti-hentinya mereka membuat kerusakan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 6 yang artinya, dan telah kami tetapkan Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kalian akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan kalian pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sementara itu, perlawanan para pemuda muslim terhadap entitas Yahudi tidak pernah surut. Mereka tetap menepati janji Allah. Sebagian ada yang gugur sebagai syuhada, sebagian yang lain masih terus berjuang. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Al-Ahzab 23. Menyikapi perkembangan mutakhir di Palestina, kami para ulama Aswaja Keduraya mengadakan multaqa untuk menyampaikan tausiah sebagai berikut. Yang pertama, dunia wajib tahu bahwa Palestina pada hakikatnya adalah negeri Islam sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga hari kiamat. Keberadaan entitas Yahudi di sana adalah sebagai penjajah setelah menjarah dan merampasnya dari pemiliknya, yaitu warga muslim. Yang kedua, para penguasa negeri-negeri muslim khususnya di sekitar Palestina seolah-olah tuli, tidak mendengar dan tidak melihat kenyataan yang terjadi bahwa Palestina sedang dijajah oleh entitas Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat mereka, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Baqarah ayat 18. Mereka para penguasa muslim pada hakikatnya adalah ruwaibidah serta para antek penjajah. Yang ketiga, para penguasa negeri-negeri muslim yang mempropagandakan kehebatan dan kesaktian demokrasi pada hakikatnya adalah sedang menjalankan agenda penjajah. Padahal sejatinya demokrasi itu lemah dan sangat rapuh. Yang keempat, penyelesaian masalah Palestina secara syar'i dan tuntas hanya bisa dilakukan oleh khilafah dengan cara membebaskannya dari entitas Yahudi dan segala najisnya.
Yang kelima, sungguh bahwa karakter dasar Yahudi adalah penakut, gemar melakukan pengkerusakan, baik alam semesta maupun manusia. Instrumen pengkerusaknya adalah ideologi-ideologi setan seperti demokrasi, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. 6. Siapa saja yang menolak khilafah sejatinya adalah para antek kapitalisme, demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan seruan kepada kaum muslimin sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya terus berdakwah dan berjuang menegakkan khilafah yang akan membebaskan seluruh negeri Islam, termasuk Palestina, dari para penjajah dan antek-anteknya. Yang kedua, hendaknya terus meningkatkan keteguhan iman dengan membenarkan janji Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya Rasulullah SAW telah bersabda di dalam Musnad Imam Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kalian akan memerangi Yahudi, maka kalian akan menguasai mereka. Kemudian batu pun berkata, ya Muslim, ini orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Imam Muslim juga telah meriwayatkan dengan lafal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh kalian akan memerangi Yahudi, maka sungguh kalian akan membunuh mereka. Sampai batu pun berkata, ya Muslim, ini orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia. Wahai kaum muslimin, Palestina memanggil, bumi Isra yang penuh berkah terus memanggil para kesatria untuk mengenyahkan entitas Yahudi, membersihkan dan mensucikan Palestina dari najisnya. Datanglah bersama pasukan khilafah Islamiyah. Datanglah dengan membawa izzah Islam dan kaum muslimin. Purworejo, 22 Oktober 2023, Multaqo Ulama Aswaja Keduraya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.